Ada dua tambahan di tipe belajar, hasil analisa sidik jari bakat ya. Sebelumnya itu cuma ada 3 ya, visual, audio, sama kinestetik. Kemudian kita tambahkan, ini tidak ada di tempat lain, jadi ini tambahan sendiri. Jadi kalau ini kan umum ya, visual, audio, kinestetik itu kan di mana-mana ada gitu. Nah, untuk yang 2 ini memang, tambahan dari kita sendiri di sini. Jadi yang ada ya cuma di sini. Dan artinya juga istilah ini memiliki arti sendiri gitu ya. Tapi kan, di sini udah agak kelihatan ya, thinker itu kan pemikir, kemudian imaginator itu artinya orang yang punya imajinasi tinggi gitu kan ya. Jadi, kemarin itu saya temukan ada beberapa yang, eee, memang visual nggak ada, audio nggak ada, kinestetik nggak ada, tapi thinker, pemikir. Atau visual, audio, kinestetik nggak ada, tapi imager. Imager ya namanya, orang imaginator ya. Imager itu orang yang punya imajinasi. Jadi dia membuat, apa ya namanya ya, belajar itu dengan cara berimajinasi. Jadi dengan imajinasinya gitu. Nah, biasanya kalau orang imajinator, nah misalnya ini ya kasus ini ya, dia imajinator, kemudian kalau ini enggak. Jadi cuma punya 2 ini, imajinator dan audio. Itu ngomong terus itu enggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena, apa yang dia bayangkan gitu, apa yang dia bayangkan itu diomongkan. Dan kadang, itu bikin tidak nyaman karena apa? Ap apa, tidak sesuai ya, tidak bisa mengikuti. Jadi orang yang diajak ngobrol itu tidak bisa mengikuti apa yang dia bayangkan, karena dia kan, ngomong atau bicara itu berdasarkan apa yang dia bayangkan kan gitu. Nah kan tidak setiap orang bisa mengikuti itu gitu, kalau imajinator gitu. Kalau disandingkan dengan audio nih. Audio menonjol, imajinator menonjol gitu. Tapi ini tidak menonjol. Maksudnya sedang. Maka dia akan ngobrol terus dan kemudian dengan segala sesuatu kemungkinannya gitu dia akan ngobrol terus gitu. Itu kelemahan dari imajinator. Tapi ya, kelemahan dari imajinator. Kemudian thinker itu pemikir. Hampir sama dengan imajinator. Jadi kalau ini disandingkan dengan audio, maka dia juga, jadi sebenarnya masih ada 2 kemungkinan, diem banget atau ngomong banget gitu. Jadi kalau pas diem ya diem banget, kalau pas ngomong, ngomong banget. Dan apa yang dia omongkan ketika di thinker ya, itu sesuai apa yang dia pikirkan, maka akan jadi membosankan gitu. Jadi karena apa? Orang kadang lawan bicara itu tidak sejalan dengan apa yang dia pikirkan. Jadi yang diomongkan adalah apa yang dia pikirkan gitu. Ini beberapa saya rangkum tulisannya. eh, Ciri-ciri imajinator gitu ya. Berimajinasi merupakan salah satu cara untuk menemukan sesuatu termasuk belajar. Kemudian apabila disertai audio biasanya akan bicara terus-menerus, kemudian memiliki gambaran lengkap terhadap objek atau proses. Jadi ketika ada masalah gitu ya, ketika ada masalah dan banyak masalah, dia bisa menentukan kesimpulan gitu. Jadi orang imajinator itu hebatnya di situ. Jadi dia bisa menemukan sebuah kesimpulan yang benar-benar bagus karena dia bisa membayangkan dari mana gitu di dalam otaknya. Itu imajinator. Saya nggak punya itu, jadi nggak bisa terlalu menerangkan detail gitu. Jadi intinya ya seperti itu, orang hebat.
Terlihat pintar karena tidak perlu coretan bisa mendapatkan jawaban. Jadi dengan daya imajinasinya itu dia nggak perlu coret-coret gitu. Hebat toh. Tapi ada masalah juga itu ketika nanti dia melewati batas, kan tetap ada batas ya. Di dalam otak itu kan tetap seperti ada ruangan di mana itu bisa membayangkan seberapa banyak itu ya. Tetap ada itu. Jadi kan seperti di otak itu ada sebuah ruangan di mana dia bisa membayangkan seberapa banyak atau kontennya itu yang bisa dibayangkan seberapa banyak. Kalau HP kan memori VGA-nya itu kan berapa giga gitu kan. Kalau laptop ya memori VGA-nya itu misalkan dapat 1,5 atau 2 giga atau 4 giga gitu kan. Artinya ketika itu sudah melewati batas dia akan udah habis gitu. Dan kadang orang imajinator itu tidak suka mencatat. Nah, dengan saat itu limit gitu ya, udah penuh itu, ruangannya itu udah penuh, limit nggak ada catatan, udah selesai ngelak gitu. Itu tidak saya tuliskan di sini ya. Terlalu pendiam atau terlalu banyak bicara. Ada dua kemungkinan ini. Kalau pendiam banget, kalau banyak bicara banget. Jadi nggak tengah-tengah. Bagi sebagian orang akan jadi membosankan karena tidak bisa mengikuti imajinasi dirinya. Tadi sudah saya bahas ya. Kemudian merasa bisa, kemudian malas untuk membuat catatan. Jadi memang karena ya karena dia bisa menyimpan itu, menyimpan objek di dalam otaknya, bayangan objek di dalam otaknya, maka dia malas nyatat gitu. Itu kelemahannya. Kemudian cara menstimulasi, mencoba memfokuskan ke masalah real dan solusinya. Sebenarnya ini satu masalah ya. Kadang sesuatu hanya berhenti di tahap imajinasi. Nah, masalahnya itu di sini. Sebenarnya ini dua. Tapi yang pertama untuk memfokuskan, untuk belajarnya. Kemudian di sini eh, jadi kalau yang pertama ini kadang apa ya, imajinasinya itu ke sana ke sini dia nggak fokus. Jadi perlu belajar untuk fokus yang pertama. Kemudian yang kedua itu kadang jadi orang yang teoritis. Sesuatu itu hanya berhenti di tahap otak. Jadi dia membayangkan, pengen membuat apa ya lah sesuatu gitu. Tapi setelah jadi di otak, udah jadi itu dia sudah merasa jadi. Jadi ketika apa yang dia bayangkan itu di otak jadi, itu udah jadi. Jadi tidak perlu barang sebenarnya gitu. Jadi misalkan saya pengen buat pot bunga. Yang potnya itu warnanya ini, bentuknya ini, kira-kira gini, komposisinya ini. Ketika itu di bayangan otaknya jadi dah nggak perlu potnya. Itu yang jadi masalah. Jadi perlu dilatih untuk melakukan tindakan nyata agar imajinasinya terwujud. Jadi dia kadang jika tidak dilengkapi dengan yang lain, maka itu hanya akan menjadi sebuah imajinasi tanpa benda real, benda nyatanya. Ini hanya sebuah prediksi ya. Ini hanya sebuah prediksi. Nah, biasanya terjadi ketika di hasil ini yang lain itu tidak menonjol. Jadi ini visual sedang semua, cuma yang menonjol di imajinatornya saja. Jadi kan tidak didukung dengan audio, tidak didukung dengan visual, tidak didukung dengan thinker atau kinestetik, maka dia akan menjadi imajinasi gitu. Jadi seorang imajinator, imager. Kemudian berikutnya adalah thinker. Thinker itu pemikir. Maksudnya itu pemikir gitu ya. Pemikir yang kuat yang kadang diam dalam jangka waktu yang lama.
Ini ketika hanya memiliki pemikir aja ya, imajinasi, kemudian audio, visual, kinestetik tidak punya. Jadi yang hanya dianggap ini hanya punya tipe belajar pemikir aja. Nah, kemudian apabila disertai dengan audio biasanya akan bicara terus-menerus. Namun biasanya mut-mutan. Ya tergantung juga yang lain gitu ya. Tergantung juga. Namun kalau disertai audio, apapun itulah sebenarnya apapun itu. Mau pemikir, imager, kalau disertai audio maka akan bicara terus-menerus. Biasanya cuek terhadap situasi lingkungan karena hanya mendapatkan rangsangan dari pemikiran dia sendiri. Nah, ini terjadi ketika ini ya, thinker tidak disertai dengan ini thinker tapi tidak disertai dengan visual, audio atau kinestetik. Ini hanya terjadi pada masa kanak-kanak ya. Jadi kalau udah besar nggak terlalu. Jadi ketika dia tidak punya audio, artinya dia itu mendengar seperti tidak mendengar. Kemudian visual dia itu melihat tapi tidak masuk otak gitu loh. Audio juga iya, dia mendengar tapi seperti tidak masuk otak. Nah, kalau yang menonjol hanya thinkernya aja, maka dia itu mendapatkan sebuah keputusan atau sebuah perintah dari otak itu hanya dari apa yang dia pikirkan. Itu hanya ketika masih ya kanak-kanak, tapi ketika udah besar ya enggak terlalu gitu. Kemudian kendala tipe pemikir. Pada masa kanak-kanak apabila tidak disertai visual sama audio maka kesulitan saat membaca, mendengar maupun bicara. Ini beberapa kali terjadi seperti ini dan kadang kesulitan dalam berbicara itu akan mengganggu stabilitasnya dia karena dia tidak bisa mengeluarkan apa yang dia pikirkan. Jadi dia tidak bisa memberikan gambaran tentang apa yang dia pemikirkan. Padahal dia itu tipe pemikir gitu. Jadi kalau tanpa disertai dengan audio dia akan sangat kesulitan karena apa? Apa yang dia pikirkan itu tidak bisa diberikan ke orang lain, tidak bisa digambarkan ke orang lain. Gitu. Apalagi kalau punya visual masih lumayan. Jadi dia bisa menggambar ya, bisa digambarkan, bisa ditulis gitu. Nah, ketika tidak ada audio atau visual, maka dia akan kesulitan dalam mengeluarkan apa yang dia pikirkan. Namun itu hanya tidak sampai ke dewasa. Biasanya kan lama-kelamaan dia akan belajar untuk bicara, belajar untuk menggambar atau merealisasikan ide. Karena kan tipe pemikir itu jelas dia punya banyak ide. Kemudian bagaimana caranya ide itu tersampaikan ke orang lain kan gitu ya. Kemudian perlu penjelasan nalar dan logis. Karena pemikir ya jelas kalau nggak nalar dia yang ngapain sih gitu ya. Dan ya gitu, ngapain sih. Tapi karena dia tidak punya audio, misalkan di audio visualnya nggak ada, dia mau mengatakan alasan itu kesusahan sekali. Kemudian cara menstimulasi tipe pemikir ya. Berikan sedikit penjelasan logis dan biarkan dia berpikir. Jadi ngomong aja sedikit, maksudnya berikan penjelasan sedikit aja, kemudian beri waktu untuk berpikir. Beri waktu untuk berpikir. Kemudian saat dia mau bicara, cobalah untuk mendengarkan dan berikan waktu karena hal itu jarang terjadi. Kalau dia saat mau bicara, dengerin aja. Karena itu jarang terjadi. Oke ya, itu tambahannya ada 2. Jadi kita nambahin 2 hasil tipe belajar dan ini kelihatannya baru ini hal baru. Jadi benar-benar baru, belum ada di tempat lain sepertinya ya. Saya juga nggak lihat tempat lain hasilnya seperti apa.
Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.